teman Anda di segala suasana. Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Saatnya belajar. Yuk belajar bareng di RGR FM. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu, orang tua di rumah yang selalu mendampingi putra-putrinya agar putra-putrinya tetap semangat untuk belajar dari rumah. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada PGRI Kabupaten Tulungagung yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung beserta Diskominfo Tulungagung yang mengadakan program belajar di 90,1 RGR FM. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Di subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita ikuti pembelajaran ini sampai habis. Aturan keselamatan di rumah. Udin, anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga mematuhi aturan di perjalanan. Anak-anak, aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Nah, sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Misalnya sarapan pagi, berangkat sekolah, pulang sekolah, itu dilakukan dengan tepat waktu. Misalnya setiap pukul 6, Udin selalu sarapan pagi. Setiap pukul 7, Udin selalu berangkat sekolah. Dan setiap pukul 11, Udin sudah sampai di rumah atau sudah pulang sekolah. Anak-anak, kalau kalian memperhatikan jam dinding kalian atau jam tangan atau jam yang ada di sekitar kalian, di situ ada jam dengan jarum pendek dan jarum panjang. Misalkan tadi Udin sarapan pagi itu jam 6 ya. Nah, di situ ada jarum pendek menuju angka 6. Jarum panjang menuju angka 12. Itu dibaca pukul 6. Tadi Udin sarapan pukul 6. Selanjutnya tadi Udin berangkat sekolah pukul 7. Di situ nanti akan nampak jarum pendek menunjuk angka 7, jarum panjang menunjuk angka 12. Maka kalau kalian menemukan jarum jam yang seperti itu, maka dibaca pukul 7. Tadi Udin pulang sekolah pukul 11. Nah, di situ nampak jarum pendek menunjukkan angka 11, jarum panjang menunjukkan angka 12. Maka dibaca pukul 11.
Aturan ketika sarapan pagi. Anak-anak, sarapan pagi ada aturannya. Aturan berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Adapun aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minuman dengan tertib. 4. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan ya, dan jangan terburu-buru. 6. Tidak boleh berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran yang dianut. Nah, itu tadi aturan ketika sarapan pagi. Anak-anak, dalam aturan yang Ibu bacakan tadi, di situ ada setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar disebutkan juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat yang akan Ibu bacakan ya. Di situ ada berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Huruf kapital anak-anak juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya Yang Maha Esa, itu pada huruf depannya Z, M, E itu akan diberi huruf besar. Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Nah, itu dikasih huruf besar pada huruf pertamanya. Masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Kita harus berdoa sebelum makan. Tujuannya apa? Berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu, misalnya lagu terima kasih ya Tuhan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Di sini ada tanda kurang dari dan lebih dari ya. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayangmu. Atas kasih sayangmu, terima kasih ya Tuhan. Dalam lagu tersebut menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Sudah tahukah kamu tekanan nada kuat dan lemah pada lagu? Kalian bisa memperhatikan tanda lebih dari atau kurang dari ya yang ada pada lagu. Tanda lebih dari berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Tanda kurang dari berarti nada lemah. Pada lagu berirama 2/4 secara alami tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua. Nyanyikan kembali lagu Terima Kasih Ya Tuhan untuk mengikuti petunjuk berikut ini ya. Perhatikan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Nyanyikan berulang-ulang sesuai dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Jika telah mahir, iringi lagu dengan tepukan mengikuti pola tertentu. Kalian juga bisa menggunakan alat musik ritmis dalam mengiringi lagu. Jika alat musik ritmisnya tidak ada, kalian dapat mengiringi dengan tepuk tangan. Sekarang yuk kita nyanyi bersama-sama. Terima kasih
Nah, itu tadi lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Memasuki pembelajaran yang kedua. Kalian boleh mendengarkan sambil membuka buku kalian ya. Di dalam buku kalian, di situ nampak Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi, rumah Udin masih kotor. Maka halaman rumah Udin perlu dibersihkan ya. Nah, anak-anak, jika melihat halaman kalian yang kotor, kalian juga harus membersihkan. Udin dan teman-temannya mulai bermain menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air. Jika kalian melakukan permainan ini di air, di kolam atau di sungai yang bersih di sekitar kalian, kalian harus dalam pengawasan orang dewasa. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki ya anak-anak agar tidak kaku. Nah, kalian harus membaca petunjuk permainan menirukan gerakan binatang berjalan. Di situ ada aturan permainan menirukan gerakan berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan hompimpa. Anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah berada di tengah lingkaran. Awali dengan hompimpa. Anak yang menang berdiri membentuk lingkaran dan yang kalah berada di tengah-tengah ya tadi ya. Nah, selanjutnya anak tersebut akan bernyanyi. Ikuti aku, sambil anak menirukan gerakan seekor binatang, misalnya monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan berkeliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut tadi ya namanya harus segera maju dan dia juga harus bernyanyi ikuti aku sambil memperagakan gerakan jalan seekor binatang yang diperagakan ya. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama dengan yang tadi. Kalau tadi binatangnya monyet berjalan, mungkin dia boleh binatang katak dan lain-lain. Jika anak yang ditunjuk tadi tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah dan akan mendapatkan hukuman. Hukumannya adalah menyanyi sambil menari. Anak-anak, Udin dan teman-teman berbeda agama. Kalian jika berbeda agama dengan teman kalian harus hidup rukun walaupun berbeda agama. Kalian harus menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman, karena sikap tersebut pantas untuk ditiru. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Nah, di dalam bacaan di situ ada penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat, misalnya aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Anak-anak, kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Anak-anak, setiap awal kata nama orang ya harus ditulis dengan huruf kapital. Tadi contohnya nama Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani. Itu depannya huruf Edo E, Beni B, Sitinya S, Dayu D, Melinya M,
Laninya L itu selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Pembelajaran 3. Baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Baterai jam dinding harus segera diganti. Ayah Udin meminta menggantinya. Udin bersedia untuk menggantinya. Kalian perhatikan kembali ya gambar Udin dan ayah Udin memperbaiki jam. Anak-anak, jam dinding mempunyai lonceng. Lonceng akan berbunyi ketika jam menunjukkan waktu tertentu. Di dalam buku kalian nampak gambar Udin memperbaiki jam. Di situ ada percakapan, "Iya ayah, saya akan berhati-hati, pegang mejanya yang kuat ya ayah." Di situ ayahnya, "Hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka, jam dindingnya pun bisa pecah." Sikap hati-hati merupakan salah satu aturan untuk menjaga keselamatan di rumah. Perhatikan teks lagu Lonceng Ayah. Di situ ada lagu yang dinyanyikan 2/4 atau sedang ya, lagu ciptaan A.T. Mahmud. Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungan berupa ketukan. Ketukan itu teratur. Perhatikan panjang pendek nada. Di situ neng 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 berbunyi lonceng, do do do. Nah, satu itu dibaca do ya. Nada satu atau do dibunyikan satu ketukan. Sedangkan di situ ada neng 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 berbunyi lonceng, lonceng berbunyi berkali-kali. Di situ ada angka 6 dan 7. Angka 6 dibunyikan setengah ketukan dan angka 7-nya dibunyikan setengah ketukan. Itu ada, kalau di buku kalian ada angka 6 dan 7 yang digaris ya. Berkali-kali. Nah, di situ. Kalian nyanyikan kembali lagu Lonceng Ayah menggunakan petunjuk ya. Perhatikan panjang pendeknya nada, nyanyikan lagu secara berulang sesuai dengan panjang pendeknya nada tersebut. Bisa menggunakan alat musik ataupun menggunakan tepukan tangan atau boleh dengan hentakan kaki. Anak-anak, jam dinding berguna untuk menentukan waktu. Jam dinding mempunyai jarum panjang dan jarum pendek. Tentu kamu masih ingat cara membaca jam bukan? Nah, perhatikan jarum pendek yang menunjukkan angka 10 dan jarum panjang yang menunjukkan angka 12. Maka di situ dibaca pukul 10. Jika jarum pendek menunjukkan angka 8, jarum panjang menunjukkan angka 12, maka dibaca pukul 8. Selanjutnya, jika jarum pendek menunjukkan angka 2, jarum panjang menunjukkan angka 12, maka dibaca pukul 2. Pembelajaran 4. Udin dan keluarga berkumpul di halaman rumah. Mereka menyaksikan indahnya bulan purnama. Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam. Udin dan kakak bermain bersama. Mereka bermain dengan gembira. Perhatikan ya, pukul 8 malam, pukul 8-nya tepat, maka jamnya akan menunjukkan jarum pendeknya angka 8, jarum panjangnya angka 12. Anak-anak, masih ingatkah kamu menggunakan tanda titik pada sebuah kalimat? Tanda titik digunakan di akhir setiap kalimat. Misalnya, duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Titik, dikasih tanda titik ya di belakangnya. Kami akan berhati-hati, titik. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, titik. Hanya di sekitar rumah saja.
titik. Kita akan belajar tekanan nada kuat dan lemah pada lagu Bulan. Perhatikan ya. Bulan di langit, mengapa kau sendiri? Mari turun ke bumi. Nah, pada lagu Mi itu panjang ya. Bersama kami. Nah, itu ada juga yang panjang. Nah, kalian perhatikan panjang pendeknya lagu Bulan tersebut. Kalian bisa menyanyi berulang-ulang sampai kalian bisa menggunakan tepuk tangan, hentakan kaki, dan alat musik ya yang kalian bisa. Masih ingatkah kalian pukul berapa bulan purnama mulai tampak? Pukul berapa? Ayo. Iya, pukul 8 ya. Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam, bukan? Nah, pada pukul 8 jarum pendeknya menunjuk pada angka 8, jarum panjangnya menunjuk pada angka 12. Waktu yang ditunjukkan oleh jam adalah pukul 8. Ditulis pukul 08.00. Waktu yang ditunjukkan oleh jam pada pukul 8 tersebut bisa ditulis pukul 08.00. Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerak dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Sebelum melakukan gerakan dasar memutar atau menekuk, sebaiknya kalian melakukan pemanasan ya, agar tidak cedera saat melakukan olahraga tersebut. Halaman rumah yang akan digunakan harus diperhatikan. Misalnya jika halaman rumah kalian kotor, kalian harus membersihkan. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Jika ada air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Supaya apa anak-anak? Supaya tidak terpeleset karena lantainya yang licin, ada airnya tadi ya. Nah, di situ ada percakapan. Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Di situ ada jawaban. Betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita menggunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Dari percakapan tadi ada kalimat bagaimana ya cara kita mengeringkannya, ada tanda tanya. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya, tanda tanya. Di mana kita mendapatkan alat pel karet, tanda tanya. Siapa yang punya, tanda tanya. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya.
Selanjutnya kita akan belajar gerak dasar menekuk. Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu berguna untuk kelenturan kaki. Nah, silakan kalian melakukan gerak dasar menekuk. Gerakan yang pertama adalah gerak setengah jongkok. Gerak selanjutnya adalah gerak jongkok penuh. Gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air ataupun di darat. Berikut adalah cara bermain kucing jongkok di darat dan cara bermain kucing jongkok di air. Pada saat bermain kucing jongkok di darat, yang harus kalian perhatikan adalah 1. Tentukan area bermain dengan membuat garis pembatas lokasi bermain. Buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air. Bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Kucing harus berada di tengah kelompok. Siswa yang lain dikejar oleh sang kucing. Apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Ketika berlari harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah genangan air. Ketika tepat berada di atas lingkaran, siswa harus berlari seolah-olah berlari di atas air. Tentunya seru ya jika kalian mempraktekkannya. Selanjutnya adalah cara bermain kucing jongkok di air. Yang pertama adalah membagi teman menjadi kelompok. Setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing ya, sama ya. Kucing harus berada di tengah kelompok, sama yang harus dilakukan dengan yang di darat tadi. Apabila dikejar sang kucing, siswa harus jongkok, juga sama, bedanya tadi di air dan di darat ya. Apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Ketika berlari harus berhati-hati karena dasar kolam yang licin bisa membahayakan diri. Selanjutnya silakan kalian melatih kegiatan dengan gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok, gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh, bermain kucing jongkok. Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga ya anak-anak. Walaupun berbeda suku bangsa, Udin dan teman-teman tetap berolahraga dengan rukun. Anak-anak, hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya, amatilah bacaan teks percakapan yang ada pada buku kalian ya. Di situ ada Udin, Edo, Lani, dan Benny. Selamat datang teman-teman, aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi ke sini? Udinnya. Edonya menjawab, baiklah Udin, sebelum minum kita harus berdoa. Jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati agar tidak pecah. Siapa yang mau memimpin doanya? Laninya, ya sama-sama Udin, kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang Udin? Pukul berapa acaranya dimulai? Benny, biar aku saja yang memimpin doa ya. Sebelum minum air kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Nah itu Benny. Di dalam bacaan percakapan tadi, di situ ada naik apa tadi ke sini, siapa saja yang diundang Udin, pukul berapa acaranya dimulai, di mana ibu guru ya, bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu. Itu ada tanda tanya di dalam kalimat-kalimat tersebut. Kalimat-kalimat tersebut anak-anak merupakan kalimat tanya. Tentu kalian masih ingat ya dengan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu ya anak-anak. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Udin dan teman-teman berdoa bersama sebelum minum ya tadi.
Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Anak-anak, sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Di sini nampak Dayu dan Siti sedang merayakan ulang tahun. Hati-hati meniup lilinnya, Udin. Mata akan terasa perih jika kena asapnya. Hati-hati juga memotong kuenya, jangan sampai tanganmu terluka. Nah, di situ ulang tahun dirayakan pukul 2. Ada bilangan 1 sampai 12 di dalam jam ya anak-anak, di dalam jam kalian. Dalam sehari semalam ada 24 jam. Angka yang tertulis di dalam jam 1 sampai 12. Perhatikan ya, sehari semalam ada 24 jam. Padahal di situ ada bilangan 1 sampai 12 bukan? Jadi dalam sehari, jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke 01.00. Penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Perhatikan ya waktu yang ditunjukkan oleh jam pada pukul 14.00. Di situ nampak jarum pendeknya pada angka 2, jarum panjangnya pada angka 12. Pada siang hari ya, maka dibaca pukul 14.00. Pada sore hari, jarum pendek berada di angka 5, jarum panjangnya di angka 12, maka bisa dibaca dengan pukul 17 atau pukul 5 sore. Ditulis pukul 17.00. Pada malam hari, waktu yang ditunjukkan di jarum pendek pada angka 8, jarum panjangnya pada angka 12 di malam hari, itu ditulis pukul 20.00 pada malam hari ya, dan seterusnya. Kalau pada jarum pendeknya pada angka 9 maka 21, jarum pendeknya di angka 10, 22, jarum pendeknya di angka 11, 23, jarum pendeknya di angka 12 dan jarum panjangnya di angka 12, maka disitu pukul 24 atau pukul 12 malam. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Gue dapet dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. bener nggak? Masa hoax tuh? Hoax. Waduh, Hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan
saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio jam 9 pagi hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana Tulungagung 90,1